Yang ketiga, semua ada tempatnya. Semua ada tempatnya. Jadi yang pertama tadi, semua ada waktunya. Yang kedua, semua ada ilmunya. Yang ketiga, semua ada tempatnya. Semua ada tempatnya. Waktunya ada, ilmunya ada, tempatnya ada. Dan seseorang itu punya tempatnya juga masing-masing. 200 orang kita sholat, cuma satu imamnya, Pak. Dan tempat imamnya di depan. Ya kita harus patuh, karena tempat imam di depan. Masa tempat imam di belakang? Enggak ada tempatnya. Khotib di mimbar, tempatnya. Jamaah di belakang. Walaupun apa pangkatnya, kalau dia jamaah di belakang imam, ada tempatnya. Jangan karena dia pangkatnya tinggi tak mau di belakang imam. Aku maunya di depan imam. Nanti kalau sudah dikeranda akan kita taruh di depan. Iya kan? Dulu tak mau kau di belakang kau, sekarang ku taruh di depan. Udah usolli ala hadzal maiti kan. Arba'a takbiratin gitu kita bikin. Gitu. Jadi kalau tak mau aku, imamnya masih muda kali ku tengok, tak cocok, aku kan udah senior, udah tua aku, udah pengalaman, ilmu banyak, masa imamnya muda, makmum tetap di belakang. Bapak Ibu sekalian, kita ini yang sudah berumur di atas 50-60 ini, Pak, kita harus ridho kalau ternyata imam kita lebih muda dari kita, karena ada ilmunya, Pak. Saya ingat sekali waktu anak saya ihza kembali dari pesantren, hafalnya 20 juz sholat kita. Biasanya saya yang jadi imam. Begitu pulang, berapa sekarang apanya? Insya Allah ya 20 juz. Muah. Kita juga 20 juz, juz ba, juz al-pukat, juz apa segala macam hafal kita. Tak berani saya jadi imam. Kaulah imam. Ayahlah, kaulah. Ayah mau tes dulu hafalan kau lancar apa enggak kau? Oh gitu. Itu gaya kita ayah begitu, Ustaz Musli. Anak sih Mahya bikin begitu, kan? Gitu. Jadi walaupun orang muda kalau sudah berilmu itu dibesarkan. Al-alimu kabirun, apa itu mahfuzatnya itu Ustaz? Wa in kana hadatsan. Seorang berilmu itu meskipun dia kecil, dia dibesarkan kan. Wal jahilu shaghirun wa in kana syaikhan. Orang bodoh itu kecil meskipun dia udah tua, gitu kan. Nah jadi semua ada tempatnya. Jadi jangan salah mengambil tempat. Tanda tanya kita itu orang beradab itu, Pak, kalau kita tahu tempat kita di mana duduknya. Kalau kita di kampung dulu itu orang tua kita itu paling ini mengajarkan adab itu, Pak. Duduk pun sudah diatur. Jadi kalau di kampungnya itu kan Pak Yanto, siapa di sini, di sini, di sini, ini semuanya udah jelas duduknya nih. Jangan sembarangan menyerobot kita, ini sudah ada orangnya nih. Jadi kalaupun datang kita, ya Pak nih, ini jangan hati-hati, sudah ada ini, karena itu tempat tergantungnya. Nih sini sesuai dengan kedudukan ilmunya, sesepuhannya itu ada duduknya. Kita jangan salah mengambil tempat, gitu. Jadi kalau dulu ada Ahmadiyah bilangnya haji tak usah ke Mekah, di Mubarak saja di sini, itu. Haji itu sampai kapanpun ada di Mekah. Itu nggak bisa diganggu gugat itu. Ada tempatnya. Haji itu ada tempatnya. Dan kalau kita nanti mati pun itu ada tempatnya. Tuh di tanah wakaf kita tuh di Kampung Sasak tuh. Dulu masih ingat waktu pertama kali kita cari tanah itu beli, sama Pak Yanto sama yang lama-lama di sini. Siapa yang duluan menghuni tanah wakaf ini hadiahnya 1 TV. Itu dulu diumumkan. Jadi nggak ada yang berani. Siapa yang duluan hadiah 1 TV? Saya bilang pasti Pak Yanto. Pak Yanto kan paling tua. Ternyata sampai sekarang masih hidup beliau tuh. Udah banyak tuh bersih berapa puluh tuh yang dimakamkan sana. Yang ngomong nih, yang paling tua masih hidup. Asallah panjang umur beliau. Amin. Sehat walafiat. Jadi semua ada tempatnya ya. Jadi kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi kalau di sekolah kita itu Pak, sendal ada tempatnya. Salah menaruh sendal itu ada sanksinya. Gitu aja.
Quran ada tempatnya, salah naruh Quran 5.000 sanksinya. Begitu kita sanksi, Pak. Kalau nggak begitu, berantakan Qurannya. Ada yang dibunga, ada yang dicentolin di sini, ada yang di mana, ada yang di mana. Karena itu bukan tempat Quran. Salah menaruh tempat Quran, sanksinya 5.000. Salah naruh sendal, 2.000. Gitu. Udah kita buat. Karena semua ada tempatnya. Walau syai' fi mahallihi. Tempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau tidak pada tempatnya, pasti tak bagus. Gitu. Kalau tidak pada tempatnya pasti tidak bagus. Karena itu saya membuat ini sekaligus buat pelajaran kita di sana itu, Pak. Karena saya ingin juga mendidik kami semua di sekolah itu, di Dinamika Umat, semua guru-guru, semua murid-murid. Jadi sudah kita buat di poin yang keempat itu, meletakkan sesuatu pada tempatnya dan melakukan sesuatu pada waktunya. Dan ternyata ini tidak mudah, Ustaz Musli. Tidak mudah ternyata meletakkan sesuatu pada tempatnya, melakukan sesuatu pada waktunya. Ternyata tidak mudah. Enggak mudah ternyata. Saya juga baru paham. Wah, makanya dibuat begini, sudah dibuat begini, dibuat lagi sanksinya. Ternyata belum bisa juga. Untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu. Jadi masih tetap saja melanggar. Kalau sudah mampu kita melakukan sesuatu pada waktunya, tempatkan sesuatu pada tempatnya, itu baguslah. Itu disebut dengan adab itu. Dan harapan kita, anak-anak kita tertiblah. Kita semua menjadi disiplin dengan bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Melalui ibadah solat, melalui puasa, melalui haji, semua diatur jadinya, Pak. Ya kan? Kapan waktunya, di mana naroknya? Ini. Kalau solat ya ini tempatnya di masjid. Tempatnya yang bersih. Sudah ada waktu tempatnya. Meskipun bumi Allah ini adalah masjid, tempat sujud, tapi tempat solat kita di masjid. Kalau tak di masjid, di rumah yang bersih, intinya yang bersih. Ada tempatnya. Jangan solat tempat sampah. Gitu kan? Jangan tempat sampah. Kemarin ada teman saya solatnya di gereja gitu kan. Nanti bahasa yang panjang saja itu kan. Begitu teman-teman berangkat ke itu muktamar NU 100 tahun, rupanya tak muat lagi tempat, ada gereja di sebelahnya, sholatnya di gereja, itu kan paten juga kalian kubilang kan, dipersilakan. Persoalannya bersih atau tidak tempatnya itu ya. Jadi intinya adalah bersih tempatnya. Yang